penduduk raksasa itu kayak acuh tak acuh gitu dengan kedatangan orang. Oke. Ya cuek aja. Iya. Tapi ada satu orang, saya ngelihat itu sebagai kakek-kakek lah. Kakek-kakek. Raksasa juga kayak gimana ya, perawakannya tuh kayak begawan lah, kersi lah gitu. Oke, zaman itu. Tapi raksasa. Oke. Nah, saya ngobrol sama beliau. Saya tanya, kenapa seakan-akan tidak proporsional antara sang raksasa sama hewan yang digembala itu, hewan yang ternak itu. Aku kan juga membayangkan kalau misalnya, zaman dulu berarti manusia juga punya versi yang paling awal. Katakanlah kita yang manusia zaman sekarang ini adalah versi dengan versi manusia 5.0. 4.0. Ya 4.0 atau 5.0 lah gitu. Maksudnya apakah raksasa yang ada di sana ini sebenarnya tuh jadi kayak manusia pada zaman itu yang hitungannya jadi kayak teknologinya awal 1.0 gitu. Ya, yang paling awal lah. Awal. Ya. Sebenarnya peradaban raksasa yang ada di dataran tinggi Kerinci yang akan kita angkat itu tidak boleh untuk terlalu dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Le? Alhamdulillah baik, Mas Anton. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar yang baik juga. Alhamdulillah. Semoga Sobat Time Travel juga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Sobat Time Travel, kita tuh sebenarnya lagi cerita-cerita nih sama Alif tadi gitu. Sebenarnya kita lagi cerita tentang bangsa raksasa ya, yang kalau kita ini. Nah, sebenarnya kalau dari episode kita yang sebelumnya itu kan Alif cerita kalau bangsa ini ternyata hanya ada di Pulau Jawa ya, yang dari cerita sebelumnya. Sebenarnya Alif, keberadaan mereka ini hanya ada di Pulau Jawa ini aja atau ada di pulau-pulau lain? Kayak misalnya di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan pertama itu ya Mas ya. Nah, Sobat Time Travel, Mas Anton, waktu kita cerita tentang peradaban-peradaban atau kisah-kisah masa lalu yang udah kita angkat di episode-episode Time Travel sebelumnya, ada beberapa yang kita angkat mengenai peradaban orang-orang besar atau mungkin bisa dibilang sebagai raksasa. Dan episode yang paling menarik tentang peradaban raksasa dan khusus ya istilahnya episode khusus raksasa itu ada di episode Dieng. Dieng ya, betul. Nah, dari pertanyaan Mas Anton sebenarnya ada nggak sih keberadaannya raksasa selain di Jawa? Sebenarnya ada. Di mana itu? Nah, salah satunya itu ada di wilayah Sumatera kalau zaman sekarang. Lebih tepatnya di sekitaran kawasan dataran tinggi Kerinci lah. Oh, dataran tinggi Kerinci. Iya. Nah, yang bisa Alif ceritakan ketika pertama kali ada di dataran itu, apa yang Alif lihat sebenarnya? Oke. Jadi saya coba telusurin Mas ke masa di mana raksasa itu masih ada di wilayah sekitaran dataran tinggi Kerinci. Saya berdiri di satu tempat itu tinggi dan dingin banget. Nih sekarang saya dingin nih berasanya. Nah, vegetasi alamnya itu kan hutan ya, sebenarnya pohon-pohon gede-gede gitu. Gede-gede. Dan pada saat itu kabutnya lagi tebel banget Mas, yang saya alamin ya, yang saya lihat. Nah, saya akhirnya keliling di sekitaran hutan itu sampai nemu tempat agak terbuka. Saya lihat di sebelah kanan, tapi jauh banget, itu semacam ada pemukiman dan uniknya dari jauh kelihatan sangat besar, apalagi kalau deket. Oke. Tuh, itu pertama kali yang saya lihat. Oke. Yang sangat besarnya itu, apakah itu bangunannya atau? Bangunannya. Oh, bangunannya. Oke. Dari jauh aja udah kelihatan besar, apalagi kalau deket. Pada saat itu saya mikir kayak gitu. Nah, kan kalau misalnya ada satu bangunan yang besar di daerah pegunungan, itu kan sebenarnya kan nggak masuk akal ya kalau di logikakan di orang masa sekarang. Nah, Alif masuk lagi nggak ke sana untuk cari tahu? Nah,
pasti namanya orang penasaran, apalagi kalau udah lihat sesuatu pasti datengin dong. Datengin, betul. Akhirnya saya datang ke Mas, saya ngeliat ke sana, saya datang, ternyata bangunan-bangunan yang besar itu, ketika saya lebih dekat melihatnya, itu adalah bangunan rumah-rumah milik orang-orang yang bertubuh sangat besar, raksasa. Oke. Bisa kita bilang sebagai raksasa. Nah, gimana sih perwujudannya? Ya perwujudannya kalau misalkan Sobat Time Travel atau Mas Anton sering nonton film-film apa ya, kayak mungkin Hollywood atau Disney atau apapun itu, kebanyakan penggambaran raksasa itu seperti sosoknya yang serem ya, yang menyetari dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya amati, enggak juga, enggak serem. Ya kayak manusia biasa aja, laki-laki, perempuan, muda, tua, anak-anak gitu. Kayak gitu. Nah, tadi kan Alif juga udah cerita nih, sedikit mendetailkan saja. Bentuk rumahnya dan apa besarnya seperti apa. Bahan bangunannya yang membuat bangunan itu ada di sana itu seperti apa? Oke, tadi di awal Sobat Time Travel Mas Anton, saya bilang dari jauh itu saya ngeliat bangunan kawasan yang cukup yang besar lah. Dilihat dari jauh itu juga besar, pas deket itu jauh lebih besar. Nah, bangunan-bangunan yang saya lihat ternyata itu adalah, kalau bisa saya deskripsikan secara sederhana, adalah rumah-rumah dari orang-orang yang menghuni di situ atau raksasa yang menghuni di situ. Nah, bentuk bangunannya atau bahan bakunya itu dari ya pondasi-pondasinya pakai batu. Batunya gede-gede banget dan atasnya itu biasanya atau mayoritas rumah-rumahan itu dibikin dari ada kayu juga, tapi tetap membutuhkan bahan-bahan dasar dari batu. Tetap membutuhkan bahan-bahan dasar dari batu. Bentuk bangunannya seperti apa? Disclaimer dari awal Sobat Time Travel sama Mas Anton. Sebenarnya peradaban raksasa yang ada di dataran tinggi Kerinci yang akan kita angkat itu tidak boleh untuk terlalu dibuka dengan detail. Jadi cuma sekedar menggambarkan aja lah, yang Alif lihat general aja dari apa yang saya lihat, kayak gitu Mas. Nah, kalau dari cerita peradaban sebelumnya yang raksasa ini yang ada di Dieng, itu kan segitu banyak ya. Kalau di Kerinci ini apakah lebih besar, apa hanya koloni kecil saja? Oke, berarti kurang lebih pertanyaannya dari jumlahnya ya, jumlah si raksasa. Kalau di episode dia yang Sobat Time Travel, itu saya bercerita dari apa yang saya lihat bahwa kelihatannya banyak. Padahal di dataran tinggi Kerinci itu jauh lebih banyak. Gitu. Tapi juga nggak besar banget ya. Tetap lebih banyak dari Dieng, tapi bukan koloni yang besar. Bukan koloni yang terlalu banyak, nggak juga. Perbandingan antara itu dan Dieng ya kurang lebih kayak gitu. Dan gimana sih pakaian si raksasa-raksasa ini? Nah, jadi ada beberapa raksasa laki-laki yang menggunakan kayak rompi dari kulit hewan. Jadi ada yang ketekan gitu Mas. Jadi ketekan aja. Ada juga yang mereka menggunakan baju dari kain, entah kain apa gitu. Terus celananya juga celana dari bahan sih. Pokoknya yang paling unik ada beberapa raksasa laki-laki itu yang menggunakan seperti rompi-rompi dari kulit hewan gitu. Kadang kan kalau kulit hewan keset gitu ya, kelihatan yang mengkilap gitu, kayak gitu. Nah, kalau bisa digambarkan kehidupan mereka di sana, kan ada sejumlah raksasa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, mereka tuh sumber makanannya dari mana? Nah, namanya makhluk hidup ya, tetap butuh makan, tetap butuh apa namanya untuk sandang pangan papan lah gitu ya. Nah, dari makanan sendiri yang saya amatin Mas, di beberapa tempat wilayah raksasa itu ternyata mereka juga melakukan aktivitas kayak manusia biasa aja. Kalau misalkan berternak ada. Nah, uniknya kalau beternak ini Mas, di salah satu tempat wilayah raksasa itu ada raksasa yang lagi beternak, tapi kok saya amatin ya, antara raksasa sama hewan ternaknya itu kayak manusia sama kelinci. Padahal perbandingan besarnya gitu. Padahal pas saya lihat itu, loh ternyata itu sapi. Sapi. Ada juga kambing. Nah, sapi aja segitu, kambingnya berarti lebih kecil lagi. Bener-bener kecil banget lah. Dibandingkan dengan mereka. Jadi Sobat Time Travel nggak kalau di sini mungkin nggak jadi berkesannya proporsional antara raksasanya dengan binatang peliharaannya, nggak seperti itu ya. Tapi ternyata sapinya juga menurut ukuran yang
orang-orang zaman kayak kita gitu ya. Mungkin besar memang, tapi kalau dibandingkan dengan ukuran raksasanya jadi kelihatan kayak manusia dengan kelinci gitu ya. Jadi sebenarnya gini, sapi di zaman yang itu ketika saya lihat sapinya jauh lebih besar dari sapi zaman sekarang. Tapi tetap aja dibandingkan dengan si raksasa, sapinya tuh jauh lebih kecil. Iya. Nah, ketika saya ke sana Mas, hal yang unik lain adalah mayoritas penduduk raksasa itu kayak acuh tak acuh gitu dengan kedatangan orang. Oke. Ya, cuek aja. Tapi ada satu orang, saya ngelihat itu sebagai kakek-kakek lah. Raksasa juga. Kayak gimana ya, perawakannya itu kayak begawan lah, kersi lah gitu. Oke, zaman itu. Tapi raksasa. Nah, saya ngobrol sama beliau. Saya tanya, kenapa seakan-akan tidak proporsional antara sang raksasa sama hewan yang digembala itu, hewan yang ternak itu. Ya, beliau menjawab kurang lebih seperti ini, Sobat Time Travel. Ya, bangsa raksasa pun sama seperti manusia, butuh makan. Makan kita juga pilih-pilih, bukan sembarangan makan. Jadi, yang dimakan adalah hewan-hewan yang baik gitu. Pakan-pangan yang baik. Tapi selain mereka makan makan hewani, mereka juga makan yang bersifat nabati, tumbuh-tumbuhan, karena zaman dulu pohon-pohonnya masih gede-gede. Iya, gede itu yang tadi Alif cerita pertama ya. Gitu. Ada di satu kawasan kayak rumah lah ya. Saya lihat ada beberapa raksasa itu lagi ngumpul untuk makan. Ternyata pas saya lihat makan itu di atas nampan gitu. Isinya itu semacam, kalau kita bilang ya, kayak sayur-sayuran Mas. Jadi daun-daunan gitu. Nah, ada buah-buahnya juga. Nah, itu ada yang besar, ada yang kecil. Kayak gitu lah. Kalau yang kecil ibarat kalau orang makan kayak lalapan. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau mungkin kayak khasnya cerita-cerita orang di zaman masa lalu ya gitu. Nah, ada hal yang unik nggak nih dari raksasa ini? Oke, hal yang unik sebenarnya gini, yang mau saya ceritain sedikit. Sama seperti episode-episode Time Travel sebelumnya, tentang kita mengangkat sebuah peradaban atau cerita di masa lampau yang mana orang-orangnya sakti. Raksasa pun juga begitu sakti. Jadi uniknya, secara logika kita ya, logika manusia biasa, kalau misalkan orang besar itu, raksasa itu berjalan pasti kan bunyi gemuruh ya, dem gitu kan, dan pasti meninggalkan jejak. Anehnya kok enggak? Nggak ada jejak. Nggak ada jejak, seakan-akan nggak ada jejak dan hening banget. Nah, akhirnya saya cari tahu kenapa, dan sang kakek itu, beliau bilang, kami juga sama seperti orang dulu yang punya kemampuan bagus lah, sakti-sakti. Jadi ada raksasa yang bisa terbang, ada yang bisa ngilang. Bahkan kalau kemana juga nggak ketahuan, walaupun tubuhnya gede banget. Iya, besar. Nah, ada yang paling unik. Beberapa raksasa yang mungkin tingkat ilmunya tinggi, spiritualnya tinggi, kata beliau, kata sang kakek, itu bisa berubah jadi manusia. Menyesuaikan dalam hal-hal tertentu, dalam urusan-urusan tertentu gitu. Karena gini Mas, kenapa saya bilang dengar dari cerita sang kakek bisa berubah jadi manusia? Ternyata bisa jadi ya, raksasa itu hidupnya satu landscape dengan manusia pada zaman itu. Pada zaman itu, entah itu di peradaban apa, entah ada kerajaan apa, kurang tahu. Tapi kayak gitu. Makanya ada raksasa yang ilmunya tinggi itu bisa berubah jadi manusia, kayak gitu. Nah, ini Lip, kalau aku kan membayangkan begini ya, kalau teknologi zaman sekarang atau misalnya ekonomi zaman sekarang misalnya udah mencapai taraf era ekonomi 5.0 misalnya gitu. Nah, aku kan juga membayangkan kalau misalnya zaman dulu berarti manusia juga punya versi yang paling awal. Katakanlah kita yang manusia zaman sekarang ini adalah versi dengan versi manusia 5.0. 4.0. Ya 4.0 atau 5.0 lah gitu. Maksudnya apakah raksasa yang ada di sana ini sebenarnya tuh jadi kayak manusia pada zaman itu yang hitungannya jadi kayak teknologinya awal 1.0 gitu. Ya, yang paling awal lah. Ya mungkin aja ya Mas. Saya juga nggak memastikan itu, nggak konfirmasi lah. Bisa aja sih, juga nggak tahu. Iya betul. Mas Anton, Sobat Time Travel, sebenarnya di zaman sekarang tuh bangsa-bangsa raksasa yang kayak gitu-gitu udah nggak ada. Ketika saya coba telusurin di wilayah Sumatera, di Jawa, ya di Nusantara, di Indonesia, itu sebenarnya udah nggak ada. Udah nggak ada? Fisiknya udah nggak ada, memang mungkin masanya udah selesai. Oke. Gitu. Masanya dia udah selesai. Nah,
mungkin di luar sana teman-teman yang pernah naik Kerinci barangkali ada yang pernah ketemu, sempat ngelihat itu orang Itu apa raksasa. yang ditemukan itu, Liv? Nah, itu bisa jadi namanya makhluk pernah hidup di suatu tempat, pasti ada residual energinya. Oh, oke, atau ya sekarang udah jadi spiritnya lah Oh, gitu. spiritnya, Mungkin oke. itu yang dilihat sama teman-teman. Oke, Kurang lebih kayak gitu sih, kurang Mas. lebih. Nah, mungkin sobat time travel juga punya pengalaman yang entah lagi mendaki Gunung Kerinci atau misalnya punya pengalaman yang komentar dari sobat time travel tentang apa yang kita ceritakan di episode kita kali ini. Mungkin ada beberapa teman sobat time travel yang bisa merelasikan cerita yang kita ceritakan ini dengan apa yang kalian alami ketika mendaki Gunung Kerinci. Nah, sorry, Apa? aku potong. Oke. Jadi sobat time travel Mas Anton, berkaitan sama yang Mas Anton tadi sampaikan tentang mungkin teman-teman di luar sana yang nonton ini episode ini ada yang pernah punya pengalaman ketika mendaki Kerinci dan Merelasikannya bisa jadi ketemu makhluk-makhluk yang gede-gede kali ya. gede-gede ini, Gitu. Nah, ada pesan dari sang kakek. Jadi tadi saya bilang di awal kalau mayoritas raksasa di sana, koloni di sana itu seakan acuh tak acuh sama pendatang lah, sama orang yang tiba-tiba datang gitu, kayak misalkan contohnya saya. Tapi ada satu kakek ini yang kayak hangat gitu, perlakuannya hangat ke kami. Beliau memberi pesan kepada kita khususnya, apalagi yang mendaki di Kerinci. di masa sekarang ya. Tolong dijaga alamnya, jangan sembarangan berbuat apapun, berkata apapun, dan ya udah layaknya kalian datang ke suatu tempat yang baru, seperti layaknya tamu yang punya adab dan etika, kurang lebih kayak gitu. Nah, berkaitan juga dengan itu, dengan para pendaki, mungkin tadi Mas Anton sudah menyampaikan, barangkali teman-teman sobat time travel atau siapapun kalian pernah punya pengalaman naik ke Kerinci, terus melihat sosok yang orang besar tiba-tiba terus nanti hilang lagi, mungkin bisa komen di bawah menceritakan pengalamannya, atau mungkin kalau kalian yang tinggal di sekitar Jakarta, Depok, Jakarta Selatan khususnya, mungkin mau menceritakan tentang itu, kita bisa menjadi bintang tamu di episode kita selanjutnya yang mungkin bercerita dari sudut pandangnya bintang tamu ini, teman-teman semua. Gitu. Kita terbuka untuk datang dan cerita. Aku pikir sampai di sini dulu kali ya cerita tentang kita memperkenalkan ada satu keberadaan bangsa raksasa yang ada di Gunung Kerinci. Oh iya, sebelum ditutup Mas Anton, gini, di episode sebelumnya bangsa-bangsa raksasa itu pernah kita angkat. Salah satunya Dieng yang paling khusus ya. Dan sekarang adanya di Kerinci alias di Pulau Sumatera. Apakah cuma di situ doang? Belum tentu. Tidak menutup kemungkinan tidak ada. menutup kemungkinan, dan memang enggak juga. Insya Allah di episode nanti kita akan mengangkat peradaban raksasa di tempat yang lain. Karena setiap tempat itu karakternya beda-beda. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, sobat time travel, coba tuliskan komentar kalian tentang episode kita kali ini, atau hal yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kalian mendaki di Gunung Kerinci ya. Meskipun mungkin nggak setiap orang itu mudah melihat yang kayak begitu ya, di dimensi lain di saat ini gitu ya. Karena zaman sekarang udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada ya? Oke. Sobat time travel, semoga episode kali ini memberikan wawasan baru tentang keberadaan bangsa raksasa yang ada di Kerinci. Semoga bermanfaat buat sobat time travel sekalian. Tetap like, share, dan komen, dan subscribe di channel kami. Nantikan episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.